Oke, setelah teman-teman berlatih meditasi dan mengenal hal-hal di dalam batin teman-teman, sebenarnya kita akan mendapati bahwa diri ini hanya satu penyebutan, dan diri ini seperti rumah. Rumah masuk ke rumah, jadi kita masuk ke rumah. Rumahnya mana? Udah masuk di dalam rumah. Nggak ada rumah, adanya pintu, adanya eh, tembok, adanya lantai. Nanti udah masuk di rumah, adanya kamar, masuk kamar, kamarnya mana? Nggak ada. Adanya pintu, adanya kasur. Demikian, kamar itu hanyalah satu penyebutan untuk satu keseluruhan. Demikian, rumah adalah satu penyebutan untuk satu keseluruhan yang bergerak. Sebenarnya atom, neutron, elektron, seluruhnya itu bergerak-gerak. Demikian, tubuh ini hanya satu penyebutan untuk sesuatu yang bergerak-gerak. Keringat nih, pori-pori, semua bergerak-gerak. Tangan kalau kita lihat juga, di dalamnya ada sel-sel, ada darah, dan ini semuanya bergerak-gerak. Dan semuanya ada subbagian terus. Kalau lihat akhirnya terus makin ke dalam tuh kosong. Kosong. Tapi kosong ada semua bagian-bagian itu. Ada sadar, ada kesadaran. Jadi kesadaran, tapi kalau kita lihat kosong. Memang jangan deso sih sama hal-hal ini, tapi kita memang gitu loh. Jadi memang bukan bukan ya, boleh sih kita wow gitu, tapi sebenarnya ini sesuatu yang memang begitu. Kita memang terdiri dari banyak bagian-bagian. Itu banyak kita dibahas sih di video-video juga di sebelum ini. Jadi hidung dilihat ada bagian-bagian, dilihat lagi makin ke dalam kosong. Tapi kali ini kita akan sedikit membahas soal emosi. Jadi emosi atau diri, batin itu juga kalau dilihat itu berlapis-lapis, rumit. Kalau yang sebenarnya itu seperti ini. Ya. Kalau di zoom kosong. Sebenarnya demikian, berarti seluruh teori-teori emosi seperti yang saya akan ngomong habis ini itu hakikatnya kalau dilihat lebih dalam kosong, palsu, tidak benar-benar ada. Tuh, cuma secara relatif yaitu kan, meskipun dia hakikatnya kosong tapi dia secara relatif, rumah itu hakikatnya kosong, kayu ini kalau di zoom juga kosong, tapi secara relatif dia membentuk satu penampakan. Nah itu bolehlah kita berikan teori, berikan satu pengenalan biar mudah. Nah kita akan sedikit kenalan dengan lapisan-lapisan secara sederhana. Dan ini teori ini pasti salah, karena ya tadi kalau kita lihat kosong, tapi nggak ada salahnya juga kita, meskipun hakikatnya keliru, tapi secara relatif bisa membantu kita belajar. Nah, ada yang mengatakan nanti namanya ego state, ego personality, ego apa, lapisan-lapisan batin, archetype ya. Pokoknya intinya di dalam batin kita itu kayak ada banyak sungai-sungai atau saluran-saluran, di mana salurannya ini saling beriringan. Kalau sungai berarti saling bergerak, dan setiap gerakannya membentuk satu arus-arus tersendiri. Nah sekarang kita bahas ya, apa saja yang bisa saja ada. Jadi kita sebut arus berpikir logis ada. Jadi orang yang belum belajar lebih dalam dia akan menyebut si logis, si marah, si takut. Tapi kalau kita udah lihat lebih dalam, kita nggak akan lihat si itu. Kalau kita lihat kosong. Jadi dia hanya arus yang pelupuk seperti arus informasi.
Ya kita sebutnya arus saja. Arus logis ya, ada sesuatu yang berpikirnya logis. Dalam bahasa Sanskerta dia disebut, ada yang menyebut budi kognitif ya. Arus logis, arus berpikir, pikir logis ya, yang spesifik tentang tata urutan. Kemudian ada arus marah, energi marah, arus marah, arus takut. Kemudian ada arus inner child. Ini dia nyampur-nyampur ya. Di dalam inner child ada takut, ada marah, ada sedih, ada malu. Jadi dia nyampur-nyampur. Jadi teorinya ini pasti keliru. Tapi ya namanya untuk belajar ya nggak apa-apa. Jadi ya is okay. Jadi jangan terlalu dianggap serius. Tapi ada ya, kita lihat arus malu, arus takut, arus inner child. Jadi sisi anak kecil di dalam batin kita. Nah, kebanyakan orang nanti melihat bahwa arus inner child itu dia yang masa lalu. Sekarang adalah arus dia yang casual. Casual itu bahasa formalnya disebut everyman archetype. Everyman itu sesuatu yang casual. Casual itu biasa kayak, hey bro, biasa aja bro, hidup memang udah dewasa bro, ya gimana lagi bro. Jadi dia anggap arus casual nih aku. Nanti kalau inner childnya nangis, iya nih inner child gue lagi nangis bro. Jadi dia anggap bahwa casual, arus casual nih aku, kemudian inner child itu adalah bukan. Padahal sama aja. Casual itu juga adalah arus. Dia bukan yang sejati. Dia arus, dia terbentuk oleh pemikiran-pemikiran lingkungan dewasa dan batin yang lalu juga gitu loh. Everyman, jadi arus casual. Arus ya, jadi kayak gue pengen jadi orang biasa bro gitu. Kemudian ada the dreamer atau arus pemimpi yang visioner dan punya mimpi besar. Nanti ada arus casual tuh sebenarnya arus pemimpi itu dekat dengan inner child atau sisi anak kecil. Nanti ada arus praktikal itu dekat dengan si dewasa atau si casual. Ya, itu semua banyak sekali. Nanti ada badut. Badut itu kayak yang iseng, jahil dan lain sebagainya. Kalau diruntut-runtut, sebenarnya semuanya hanyalah pecahan dari dua, yaitu energi maskulin dan feminin. Maskulin yang sifatnya lurus, tegas, dan feminim yang sifatnya kewanitaan, mengayomi, lentur, lembut. Nah itu ya. Dan seberapa dia melenceng atau berdosa ya itu lain-lain lagi. Jadi nggak ada masalah dengan feminim dan maskulin. Tapi ketika dia melenceng ya dia menjadi dosa, yaitu adalah melekat dan melawan, hanyut dan melawan. Tapi kalau dia murni, dia sebenarnya memang diolah dalam meditasi. Dia menjadi satu kebersatuan. Feminim dan maskulin bersatu. Dan dia terlampaui, bersatu, dan seluruh arus-arus ini akan otomatis termurnikan. Tapi penting untuk kita, boleh kita catat, boleh kita kenali lah arus-arus apa di dalam batin kita. Nah kalau semuanya arus, siapa aku? Aku kosong. Tapi ya aku adalah yang gampang ya, adalah yang menyadari. Yang menyadari kesadaran ya, kesadaran yang menyadari seluruh arus-arus itu. Kesadaran yang hening,
Begitu ada ngomong ya itu arus. Nah. Jadi kesadaran yang hening dan seperti langit, kosong, hening, tapi sadar, clear. Nah, saya bicara gini, ya ini ngomong saya berarti ada berapa arus, banyak sekali. Ada kesadaran yang luas, ada modulasinya yaitu arus trainer, arus pengajar meditasi, arus guru dan nonverbal dan semuanya ini sebenarnya kan itu nggak ada namanya ya, ini cuma kita kasih nama, banyak sekali. Dan makanya kalau kita berdoa semoga semua makhluk berbahagia, kita termasuk mendoakan arus-arus itu. Oke, terima kasih teman-teman, selamat belajar dan berkah mengalir selalu.